Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafa hadhil anam bi'ihtifali maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wa imami kullil mawjud alladzi hijratuhu minal Makkah ilal Madinatil Munawwarah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi waqadahu bi ghaibatil Madinatil Munawwarah. Qala Allah ta'ala bi kitabihil karim, qul ja'akumul haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-arwah junudul mujannadah, fama ta'arafa ikhtanasa, fama tanakara ikhtalafa. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh rahmat, yang penuh nikmat, yang mana pada saat ini kita sama-sama dapat berkumpul di tempat yang penuh rahmat, di tempat yang penuh mubarak dan maghfirah, sama-sama kita mentazimkan, memuliakan hijrah serta wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi wasilah anak cucu kita, zuriat kita menjadi qurratul a'yun yang selalu memberikan kenyamanan, ketentraman, kedinginan dalam kehidupan kita. Dan juga kita yang berhadir di sini, mudah-mudahan dengan adanya perkumpulan kita ini sebagai jambatan wasilah membuka hati kita yang selama ini seperti matahari yang masih diliputi oleh awan yang hitam. Mudah-mudahan dengan adanya datangnya peringatan Maulid, datangnya angin menghembus, sehingga awan tersebut akhirnya menimbulkan adalah matahari yang terang yang menerangi seluruh badan tubuh kita. Maka inilah yang dikatakan fala al-qadru alaina min samiyatil wada. Terima kasih kepada pengatur acara sekaligus panitia penyelenggara yang terhormat Kakanda Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Arif Billah Haji Hasan sebagai pimpinan majelis Asyifah, yang mulia para alim ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan seluruh jamaah yang hadir yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah dan terlimpah kepada pimpinan umat, pembawa rahmat, pembawa keselamatan, syafaat yang sudah kita rasakan, syafaat yang sudah kita nikmati, baik sekarang maupun yang akan datang, yang semuanya itu adalah diberkati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang kita nikmati. Maka dengan ini mudah-mudahan kita berharap lagi selalu nikmatul ijad dan nikmatul imdad itu adalah mengalir pada seluruh badan tubuh kita dan seluruh akwar dan bagian. Bapak Ibu sekalian, majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ihtifal peringatan Maulid Rasulullah ini adalah setiap tahun dilaksanakan. Apa maksud ihtifal? Yang namanya ihtifal itu peringatan, yang berarti peringatan itu adalah sudah ada kejadian, sudah ada terjadi, barulah kita adalah memperingati. Kenapa demikian? Karena di dalam Al-Quran telah dinyatakan waja'ala sam'a wal basar wal fu'ad. Allah terlebih dahulu menjadikan itu adalah pandangan, kemudian penglihat, kemudian ada hati, kemudian ada penuntun.
Coba kita selidiki dulu ketika kanak-kanak lahir. Itu yang pertama adalah mendengar, kemudian baru melihat, kemudian mengatakan kalimat pokok. Ini berarti adalah menunjukkan kepada kita semua, sebelum kita adalah menghabarkan sesuatu, sebelum kita mengisahkan sesuatu, sebelum kita menyampaikan, itu adalah baik itu habar dunia ataupun habar akhirat, itu terlebih dahulu kita adalah melihat langsung dan mendengar langsung, barulah kita mengeluarkan kata-kata habar. Jadi alangkah bodohnya manusia kalau ini adalah kita ada di tempat itu dan kita melihat dan kita mendengar, kemudian langsung menghabarkan kejadian, maka berarti ini adalah tipuan namanya. Kalau kita ambil contoh di bulan puasaan, kalau bulan puasaan itu adalah ketika orang hendak membukakan puasa, itu kebiasaannya orang membukakan puasa itu adalah disunatkan bagi orang yang kada puasa ataupun yang puasa adalah marasai gangan. Kalau yang puasa cukup diilah, kalau yang kada puasa bisa langsung dimasukkan. Tujuannya adalah supaya minuman makanan itu adalah pas rasanya, supaya jangan kurang uyah, kurang garam, supaya jangan kurang lama, supaya pas. Ini adalah pengertian kepada ilmu apapun yang kita sampaikan, baik itu berhubungan dengan alam kubur, berhubungan dengan maulid, berhubungan dengan adalah hijrah, berhubungan dengan wafat dan seterusnya, sampai adalah memandang kepada Allah, sampai-sampai adalah ru'yatullah, memandang kepada Allah. Ini sebelum kita menyampaikan, menghabarkan kepada umat, kita adalah terlebih dahulu kita menikmati dan merasakan kehadiran apa yang adalah kita sampaikan tadi. Maka oleh karena itu peringatan maulid yang kita laksanakan pada malam ini, di situ adalah kita akan mengambil sejarah yang namanya maulid. Itu ada daripada kalimat walada yaitu waldan atau wiladatan, bahwa walidul majaka maulidun milad. Yang namanya maulidun itu adalah isim zaman dan isim makan, jarak zaman dan jarak makan. Di tempat manapun, di masa manapun, maka adalah yang namanya rahasia Rasulullah, yang namanya Muhammad itu adalah tidak bisa dilupakan. Di tempat manapun, hal keadaan apapun, di masa manapun, maka adalah tidak bisa adalah dilupakan, tetap hadir. Maka oleh karena itu di dalam Al-Quran telah dinyatakan, Qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah bahwasanya telah datang kebenaran kepada kamu. Kebenaran itu bermacam-macam tafsir menurut adalah khaliqin nas bihulukin hasan. Yang namanya adalah ada Al-Quran, ada yang menyatakan adalah kebaikan, ada yang menyatakan keikhlasan, ada yang menyatakan Al-Quran Islam, ada yang menyatakan lagi adalah Muhammad, dan ada lagi yang menyatakan adalah Allah. Yang namun semuanya itu adalah dibenarkan, tetapi adalah kita harus sampai kepada Sidratul Muntaha. Artinya adalah semua tafsir, semua adalah pengembangan daripada Al-Quran itu adalah jangan sampai kita adalah sampai kepada Sidratul Muntaha. Kenapa? Karena apabila adalah pelajaran kita itu adalah sampai kepada Sidratul Muntaha, ini berarti adalah perjalanan Rasulullah itu adalah tidak diambil iktibar, karena Rasulullah sampai kepada Aras. Itu adalah menunjukkan puncak pertemuan, puncak nikmat, yang mana dikatakan di dalam Al-Quran ja'atul haq. Apa arti hak? Hak yang sebenarnya kalau kita ambil daripada peringatan maulid Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW lahir, itu yang pertama sudah kita populer mengetahui. Yang pertama Abi Majusi yang sekian tahun, ribuan tahun disambah oleh orang Majusi padam. Yang kedua, patung yang ada 360 yang berdinding mengelilingi Ka'bah itu pun adalah runtuh. Kemudian yang terakhir, iblis syaitan tidak bisa lagi melihat. Itu adalah nasib manusia yang ada di atas langit. Apa maksudnya? Karena tadi dinyatakan oleh adalah kali kita laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Yang namanya Rasul itu contoh, cermin kepada diri kita. Kalau kita mengisahkan Rasulullah, berarti itu adalah perjalanan kepada kita. Kalau kita mengisahkan maulid Rasulullah, berarti itu adalah perjalanan maulid hijrah dan wafat kita. Dan apakah sudah hadir pada diri kita? Lalu apa yang dimaksud Abi Majusi?
Api majusi yang dimaksud adalah ketika kita belum ma'rifat kepada Allah, sebelum kita adalah sempurna ma'rifat, sebelum awaludin ma'rifatullah, sebelum kita mempelajari tentang tauhid awal, hawas, sebelum kita mempelajari tentang ilmu hakikat, sebelum kita mempelajari tentang ilmu tasawuf, maka disitulah selama itu kita adalah masih menyembah api hawa dan nafsu, selalu bertuhan kepada hawa, nafsu, syahwat dan syaitan. Maka disinilah gambaran Allah adalah melahirkan Rasulullah untuk memajahkan, untuk memadamkan api majusi dengan adanya ilmu keyakinan, dengan adanya awaludin ma'rifatullah, dengan adanya ilmu ma'rifat. Maka disitulah kita akan memadamkan hawa, nafsu, syaitan yang selama ini kita sayangi, yang selama ini kita kurung, yang selama ini kita buat, selama ini ada kita buat di dalam adalah dalam buha, sebagaikan adalah gajah berantai di dalam buha. Yang kedua, ketika Rasulullah SAW lahir 360 patung, apa yang dimaksud 360 patung? Persendian yang ada pada diri kita. Setiap tahun hitungan itu 360. Setahun lagi 360, 1 tahun 360, berulang-ulang kali setahun demi tahun. Tetap kita adalah menyembah kita adalah akwal, menyembah agiar, menambah adalah daun patali bualman yang lama, yang menuntut lama dan yang dinuntut lama. Akhirnya manusia adalah menuhankan amal, akhirnya menuhankan ibadah, menuhankan karamat, menuhankan pangkat dan menuhankan ilmu dan sebagainya. Inilah patung yang berbimbingan di sisi hati manusia, yang selalu kebanggaan, ada mempunyai harta sumbu, ada mempunyai ilmu pangkat dan sebagainya. Ini adalah yang mendidik. Apakah sudah kubur? Apakah sudah tersungkur patung-patung yang ada dalam diri kita? Yang ketiga, itu adalah puncak daripada perjalanan. Itu adalah Rasulullah SAW. Itu adalah menutup langit. Artinya adalah bagi orang yang sudah hadir ma'rifat, sudah hadir ilmu keyakinan, dia tidak akan berhayal, dia tidak akan memandang di atas langit, karena yang namanya langit itu tidak ada pernah orang memandang. Siapa yang sudah melihat langit? Hanya adalah bisama, hanya adalah nama, hanya kabar, tetapi tidak ada wujudnya. Nah, disinilah supaya kita adalah menutup bahwasanya adalah selama ini yang kita hayal, selama ini yang kita adalah kita kasar, yang selama ini adalah kita tuju, yang selama ini adalah kita maksud dan sebagainya. Maka adalah sekarang apakah kita sudah bisa menutup? Itu adalah kehendak kita dengan kehadiran ilmu ma'rifat tadi. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW beliau ketika lahir di kota Makkah, yang mana beliau ketika lahir itu digambarkan orang-orang dusun Madinah pada waktu itu adalah berhubungan untuk mengambil upah menyusui anak. Orang-orang dusun Madinah ada yang sugih, ada yang sedang, dan ada yang miskin, ada yang gagah, ada yang lemah, berhubungan berangkat ke kota Madinah dengan tujuan mengambil upah menyusui anak. Inilah gambaran kepada diri kita. Kita pulang ke majelis, kita belajar ilmu, melaksanakan amal ibadah, qiraatul Quran, sembahyang tahajud, dan bermacam-macam amalia. Itu jelas niat kita adalah sebelum kita menemukan ilmu ma'rifat, itu pun adalah mengambil upah juga. Sama, baik itu adalah supaya ilmu bertambah, supaya wasil, kemudian supaya dapat ridha Allah, supaya mendapatkan surganya Allah, supaya husnul khatimah, bermacam-macam lah. Tetapi apa yang terjadi ketika rombongan semuanya berangkat dari kota Madinah menuju ke kota Makkah, yang namanya Khalifatul Sadiyah, orang fakir miskin, yang lainnya orang-orang yang sugih, orang yang kaya berangkat. Akhirnya Khalifatul Sadiyah di tengah perjalanan antara kota Makkah dengan Madinah, tunggangan orang fakir miskin, ibarat tidak motor gearnya sudah ada tahan dibukakan lagi, ketinggalan. Maka orang-orang yang sugih terlebih dahulu mengambil yang mana gajinya, yang sebulan yang banyak, berapa sebulan, ini adalah sudah diambil oleh orang sugih. Jadi orang menuju kepada Allah itu ada dua. Yang pertama ada jalan sugih, yang kedua ada jalan miskin. Rasulullah SAW bersabda, saya tidak mau yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtan yahumullahu bisalatin baliyah ulaha yarfa'ullahu barakati an tasbihim
wasali yusallimuhumullahu sultanan zaliman wasalis yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Kata beliau, selagi akan datang yang sudah terjadi, manusia itu adalah lari daripada ulama dan fuqaha. Disinilah ulama dan fuqaha. Kalau ulama ini adalah fuqara, ulama di sini adalah masakin, ulama di sini adalah arifillah, ulama di sini adalah ulama arifatullah. Kalau fuqaha ini adalah ulama zahir, yang adalah jasmania. Ini bukan menghina, cuma diulang oleh Rasulullah. Kenapa Rasulullah SAW membuat kalimat itu adalah ulama wal fuqaha? Seandainya ulama satu cukup sudah, tapi di situ ada dua ulama wal fuqaha. Manusia lari kepada ulama dan fuqaha. Ini ada kaitannya. Rasulullah adalah lahir di kota Makkah. Ulama dahulu lahirnya di kota Makkah dulu. Lalu perjalanan manusia berangkat adalah ke kota Madinah. Sampai di Makkah, mereka sudah mengambil gaji masing-masing upah. Ketiga lagi Rasulullah Seko. Abdullah tianan 2 bulan sudah meninggal. Yang kedua Aminah akademisi usaha. Jadi untuk menggaji orang menyusui anak Rasulullah itu adalah ada bisa. Akhirnya tertinggal sisa. Inilah gambarannya. Yang namanya ulama, yang namanya adalah fuqaha, yang namanya adalah sufiyah, yang namanya adalah arifillah, yang namanya ilmu hakikat, yang namanya ilmu tauhid. Ini jelas adalah tulisannya yang tersurat adalah gambarannya fuqara, hina, dihina, dicaci dan sebagainya. Sisa semuanya. Makanya Rasulullah terakhir, yang lainnya habis diambil orang. Lalu ketika orang berikan bertemu dengan Halimatus Sa'diyah, adakah lagi orang yang mau mengambil akan menyusul? Ada orang, tapi adalah akhirnya sudah 2 bulan meninggal dunia wafat. Aminah dari Suluyan, amun harap mengambil gaji sudah diharapkan. Kayak Pak ujar ini berangkatkah terusakan ada? Ujarnya lagi kita terusakan. Berangkat. Akhirnya sampai ke kota Makkah, ditunjukkan orang rumah adalah Aminah. Langsung adalah Halimatus Sa'diyah masuk. Akhirnya Rasulullah ini adalah Halimatus Sa'diyah. Ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, langsung jasdiyah, langsung adalah hilang akal besariyah, langsung hilang di kita adalah akal besariyah kemanusiaan. Akhirnya sudah punya Halimatus Sa'diyah, kita ambil pada satu upahan. Inilah gambarannya. Kalau manusia masih belum menemukan ilmu hakikat, manusia belum menemukan ilmu makrifat, itu adalah masih akal besariyah yang jadi pimpinan, syahwat yang jadi pimpinan, nafsu yang jadi imamnya. Akhirnya adalah beramal ibadah, menunggu dan seterusnya. Tetapi adalah Halimatus Sa'diyah digambarkan di sana. Ketika bertemu dengan Rasulullah hilang, yang kalimatnya adalah pahala kainah hilang, yang namanya pangkat hilang, yang namanya kemuliaan hilang, yang namanya adalah akhirat pun hilang, yang namanya apapun yang dicintai tidak ada lagi, karena adalah yang dicintai sudah nyata di hadapan. Disinilah yang dikatakan di dalam manaqib Tuhan Si Muhammad Saman Al-Badani Wali Kutub, yang mana beliau berkata, di antaranya kata beliau, barang siapa memanggil naraku, barang siapa mengamalkan tarikat serta diamalkannya, mengambil tarikat kepada serta diamalkannya, maka akan dihilangkan akal basariyah, diganti dengan akal rabbaniyah. Ketika adalah Halimatus Sa'diyah bertemu dengan Rasulullah SAW, langsung unta yang asalnya ditunggang oleh Halimatus Sa'diyah, fakir miskin, yang namanya lumpuh, tergantung dengan adalah tangannya Rasulullah. Akhirnya gagah. Di sini adalah gambaran kepada diri kita. Fahtazal arzu taraba wastiru syara wazdadal kursi wa haybatahu wa waqara. Apabila sudah ilmu marifat wa alamu anna fikum Rasulullah wa fi anfusikum afala tubsirun faqad labisu umuran afala taqiyun. Sudah mulai dulu kala tidak ada awal, sudah aku nyatakan yang namanya rahasia Ahmad dan rahasia Muhammad itu sudah ada fikum pada kamu. Ketika bersentuhan, ketika kita menerima
ketika kita yakin, maka disitulah akan gagahlah amal ibadah kita. Bagaikan adalah untanya harimau tadi yang menyalip orang-orang yang terdahulu tadi. Disinilah adalah iktibar Rasulullah tunggangan kirim burak bagi kita adalah tunggangan kita menuju kepada Allah adalah ilmu ma'rifat. Tanpa ilmu ma'rifat tidak akan sempurna perjalanan kita. Maka ma'rifat ada berapa? Di antaranya ma'rifat ada 3 tingkatan. Ada ma'rifat orang awam, ada ma'rifat orang awas, dan ada ma'rifat orang awas. Yang namanya ma'rifat adalah orang awam, itu adalah mengetahui sifat 20 yang wajib bagi Allah. Kemudian itu yang mustahil 20 yang harus satu cukup dengan dihafal diarti bagi orang awam dengan dalil nakal dan dengan dalil adalah akal. Itu adalah makrifat orang awam. Yang kedua makrifat orang hawas itu adalah makrifat tauhidul af'al asma sifat dan zat. Makrifat orang yang muntahi itu adalah mengetahui tentang sifat ahadiyah, wahdah, wahidiyah, alam arwah, alam misal, alam ajsam dan alam insan. Maka alam insan inilah yang berhubungan dengan peringatan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lahir di kota Makkah, kemudian wafat di Madinah. Maksudnya kalau orang melaksanakan ibadah haji, ini berarti adalah hajinya haji ifrad. Kalau yang namanya haji ifrad melaksanakan haji dulu baru umrah, tapi adalah kalau ingin melaksanakan ibadah umrah dulu baru haji, ke Madinah dulu baru adalah ke Makkah, ini bayar dam. Tetapi bila ke Makkah dahulu hanya ke Madinah, ini berarti adalah sempurna dalam bayar dam. Maksudnya apabila kita dimulai hidup kita ini dengan awal bin ma'rifatullah, maka selamanya kita tidak akan bayar dam. Tetapi apabila kita mulai hidup kita ini dengan ilmu fuqaha, ilmu zahir, apalagi anti dengan ilmu marifat, apalagi mencaci dengan ilmu marifat, ini selamanya bayar dam. Karena mendulukan Makkah baru mendulukan Madinah baru Makkah. Sedangkan Rasulullah SAW lahirnya bersunat. Yang arti bersunat itu adalah sudah melalui wajib kemudian sunat. Yang namanya haji ifrad maka adalah melaksanakan ibadah haji fardu di Makkah, rukun di Makkah, wajib di Makkah. Sedangkan Madinah adalah hukumnya sunat. Disinilah rahasia Rasulullah SAW adalah lahir bersunat. Artinya apa? Inna ma'al usri yusran. Kalau kita dimulai dengan wajib maka adalah fardu dan sunat sudah kita ketahui, maka adalah yang timbul sunat. Yang namanya sunat tidak ada yang memerintah dan tidak ada yang diperintah. Tetapi kalau adalah fardu ada yang memerintah dan ada yang diperintah. Di sini adalah dimulai dengan ajab, di sini dimulai dengan najis. Maka ketika bersunat maka berarti adalah di sini adalah suci hukumnya. Rasulullah SAW adalah di situ dalam martabat ahadiyah. Yang namanya ahadiyah itu adalah terjadi kepada roh. Yang namanya wahdah terjadinya adalah kepada hati. Yang namanya wahidiyah itu terjadinya adalah kepada jasmani. Akhirnya adalah dua, ahadiyah wahdah wahidiyah, alam arwah, alam misal dan alam ajsam. Ini adalah ahadiyah wahdah wahidiyah, ini habar. Yang nyata di kita adalah habar tadi rohaniyah, hati dan jasmani. Maka apabila mengetahui adalah yang tiga berlawanan, maka di sini adalah duduknya insan. Disitulah rahasia ketika akhir zaman umat Rasulullah dalam keadaan kacau balau. Umat Rasulullah beramal ibadah, bercocok tanam karena mendapatkan hasil. Beramal ibadah tidak bisa menghilangkan riya, ujub, sum'ah dan takabur. Tidak bisa beramal ibadah selalu munafik dan syirik. Kenapa? Karena adalah belum turun Nabi Isa dari langit yang kedua. Ketika Nabi Isa turun dari langit yang kedua, maka dunia damai selama 40 tahun. Duduk ke Madinah adalah arba'in 40. Ketika orang mengeluarkan kambing zakat 40, satu yang keluar. Ketika kaum muslimin terkumpul 40, satu walinya. Kemudian jaraknya lagi berada di alam masar, itu adalah 40 tahun 40 hari. Ketika Rasulullah kawin dengan Khadijah, itu pun adalah umur 40. Apa yang dimaksud dengan 40? Yang dimaksud berulang-ulang Al-Quran dan hadis menyatakan 40. Ini menunjukkan kita adalah martabat orang yang sempurna mempelajari ilmu ketuhanan. Itu adalah 40. Yang wajib bagi Allah 20, yang
yang mustahil 20, maka satu harus. Disinilah martabat insan yang sebenarnya. Maka yang kedua-duanya itu adalah harus. Itu adalah wujud, ada dan tiada, harus baginya. Kenapa? Karena adalah yang satu itu adalah sudah nyata pada dirinya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di situ diada martabat insan 40. Makanya jaraknya itu adalah 40 tahun ketika Nabi bisa turun, damai dunia. Artinya apabila sudah martabat 20, kalau diiktibarkan kepada Nabi Nuh, itu adalah berlayar dua yang berlawan-lawanan, saya butuh. Jadi kapal Nabi Nuh adalah iktibar daripada adalah wujud mutlak, iktibar daripada zat, iktibar daripada ahadiyah yang selalu berlayar mengelilingi seluruh alam, yang selalu nyata di seluruh akwal dan agyar. Maka di situ adalah asma dua berlawanan, mulia, al-mu'izzu, al-muzillu, al-basit, al-qabid, al-mubdi, al-mu'in, al-hadi, al-dar. Seluruh asma husna itu dua berlawanan karena menunjukkan adalah satu rahasia. Itulah kapal yang berlayar membawa dua, adalah dua sepasang adalah binatang. Iktibar adalah asma kepada kita. Makanya cukuplah orang sembahyang assalamualaikum ke sebelah kanan, cukuplah. Kadang-kadang kalau orang mengakhiri assalamualaikum sebelah kanan namanya muha. Kalau yang assalamualaikum sebelah kiri adalah namanya muha. Assalamualaikum pas di tangan, pas ke diri kita. Inilah iktibar. Yang namanya kiri dan kanan hanya habar, tetapi ada tidak nyata adanya. Di atas dengan bawah, mulia dengan hina, itu pun tidak nyata adanya. Kemudian luas dengan sempit, itu pun tidak ada, hanya kabar. Yang kesemuanya adalah inilah yang dikatakan orang-orang yang sudah mengetahui tentang maulidnya Rasulullah SAW. Disitulah iblis tidak akan dapat lagi adalah melihat itu adalah nasib yang ada di atas, karena nasib itu ditentukan oleh adalah dirinya. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib karena adalah tapi adalah diri kamu yang akan merubahnya. Di situ ada paham yang tersirat, paham rahasia yang sangat dalam. Itulah ittija'ilun fil ardi khalifah. Kemudian Rasulullah SAW di dalam hadis tadi menyatakan, yafirruna minal ulama wal fuqaha. Manusia lari daripada ulama, ilmu marifat anti, ilmu tasawuf anti, ilmu tauhid pun takut dengan adalah syirik. Padahal sebelumnya mengatakan syirik, dirinya sudah syirik. Sebelumnya mengatakan ittihad hulul, ini adalah sudah ittihad dan hulul. Sebelumnya mengatakan jabariyah, ini sudah jabariyah. Sebelumnya mengatakan qadariyah, itu pun sudah qadariyah semuanya. Karena hadis Rasulullah menyatakan satafariqu ummati ba'di salasa wa sab'ina firqatan kulluhum finnar. Saat akan datang 73 golongan, semuanya neraka semuanya. Tetapi adalah satu yang akan selamat. Inilah sebelum kita menyatakan ada takut dan syirik, kita sudah syirik. Sebelum kita menyatakan adalah luput, kita sudah luput. Sebelum kita menyatakan sesuatu itu adalah qadariyah, jabariyah, ittihad dan hulul, kita sudah masuk sudah. Jadi jangan sampai kita mengatakan ya kuluna mengatakan hanya mengata, tetapi adalah kita belum tahu, belum hadir apa yang kita katakan. Lari kepada ulama arifillah. Lari kepada fuqaha, ilmu tentang mengatur kaifiah tentang ibadah jahiliyah. Lari keduanya, maka Allah akan mengurungkan 3 bala. Yang pertama usahanya tidak berberkat. Kalau orang lari daripada ulama fuqaha, maka adalah usahanya tidak berberkat. Arti tidak berberkat bukan usahanya tidak maju, bukan tidak menghasilkan, malah lebih maju dan menghasilkan. Tetapi adalah hartanya tidak digunakan kepada jalan yang diridai oleh Allah, hanya jalan kesumpungan dan tafakur bermegah-megah. Itu kalau fuqaha. Tetapi kalau lari daripada ulama di dalam beramal ibadah, melaksanakan sembahyang wajib dan sunnah, melaksanakan puasa wajib dan sunnah, melaksanakan zakat, membangun itu zikir dan sebagainya, semuanya usaha untuk selamat dirinya, mengusahakan supaya terhindar pada ajab neraka, supaya berhasil adalah apa yang dicita-citakan, supaya mendapat ridha Allah. Yang semuanya itu adalah hanya cita-cita, hanya khayal, semuanya tidak akan berberkat selamanya. Kenapa? Karena sebelum dia berusaha lari kepada ulama ul akhirah, lari kepada ulama tasawuf, dan lari kepada ulama arifillah. Yang kedua, ketika manusia itu lari pada ulama dan fuqaha,
maka Allah akan menurunkan penguasa yang zalim, pemimpin yang zalim. Kalau ingin lari kepada fuqaha, maka pemimpin jasmania, pemimpin adalah rakyat, pemimpin negara, semuanya itu akan menyebabkan yang zalim. Tetapi adalah yang dimaksud apa? Kalau kita adalah lari pada ulama ul akhirat, lari kepada ilmu, lari kepada ilmu tasawuf dan ahli hadis, maka di situ adalah pemimpin yang ada di dalam batin kita itu adalah selamanya adalah akhwat dan nabiyah, selamanya nafsu sahwat menjadi pemimpin. Padahal di dalam Al-Quran Allah telah menyatakan wa kullu syai'in ahsaynahu bi imamin mubin. Setiap apapun yang ada yang nyata pada diriku dan seluruh alam itu adalah semuanya adalah daripada imam yang nyata, yakni adalah nurnya Rasulullah SAW atau ainullah ainullah. Tetapi yang namanya batinnya dimiliki oleh akhwat dan akhir, sehingga adalah batinnya beramal ibadah ke surga, terakhir perjalanan surga. Kalau kita beramal ibadah menghadapi surga terakhir, berarti berakhir ada akhir. Sedangkan Allah adalah awal tidak berawal, akhir tidak berakhir. Kenapa kita adalah menentukan kepada akhirat? Pada akhirat itu adalah wal awalu sudah dinyatakan. Nah di sini nanti tertipu yang akhir. Kemudian yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman, maka akan keluar daripada dunia tanpa iman. Pengertian daripada adalah tidak berberkat. Ini adalah karena maulid, ini adalah maulidnya Rasulullah. Kemudian yusabiqu Rasulullah zalimah, ini hijrahnya Rasulullah. Kemudian yang ketiga, yakhrujuna minad dunya, ini wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketiga-tiganya itu adalah hubungannya semuanya, baik nakal ataupun adalah kejadian akal, semuanya itu adalah menggambarkan kepada perjalanan diri kita, semuanya kepada diri kita. Kalau belum lahir maka jelas tidak ada hijrah. Kalau belum lahir tidak ada yang namanya kesempurnaan. Kalau belum nyata Allah yang kita katakan, kalau belum nyata kita adalah kalimat Rasulullah, kalau belum nyata akhirat yang kita katakan, maka itu berarti adalah belum lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena adanya Allah itu adalah karena lahirnya Rasulullah, adanya akhirat karena lahirnya Rasulullah, adanya kubur dan seterusnya karena lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang adanya amr akhirat, kalau kita belum mengetahui itu artinya belum lahir Rasulullah, belum lahir adalah di diri kita, belum nyata rahasia Rasulullah itu yang dimaksud. Jadi usahanya sia-sia. Yang terakhir, yakhrujuna minad dunya bighairi iman, keluar dari dunia tanpa iman. Maka kita kembali kepada yusabiquhum Rasulullah zalimah. Allah akan maulah pemimpin yang zalim. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Rasulullah karena dihina, dicaci, ditindas dan sebagainya, akhirnya beliau menentukan apa yang dimaksud hijrah kepada diri kita yang sebenarnya. Kalau Rasulullah memberikan gambaran hijrah, itu adalah berhijrah daripada adalah kejahatan, berhijrah daripada kejahilan, berhijrah daripada kemusyrikan, maka berarti kepada diri kita. Kalau kita belum menurunkan ilmu hakikat, belum menurunkan ilmu tasawuf, berarti kita adalah belum membuktikan hijrah dari riya menjadi ikhlas, dari takabur menjadi tawaddu, jadi orang yang tamak menjadi orang yang adalah qanaah, belum ada. Dari Islam kepada Muslim, daripada iman kepada mukmin belum ada, daripada takwa kepada muttaqin belum ada lagi. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan hijrah pada malam itu, kita sudah mengetahui perjalanan hijrah. Cuma kita ambil intisari daripada hijrah Rasulullah. Waktu itu beliau berada di dalam rumah, kemudian Sayyidina Ali itu adalah kata Rasulullah, jika diam di tempat adalah tempat aku tidur, dan adalah aku pada malam ini berangkat dengan Abu Bakar hijrah ke kota Madinah. Kemudian diselimuti Sayyidina Ali dengan surban Rasulullah, kemudian dibaiat. Kemudian Rasul mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muntung Sayyidina Ali berkata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetapi adalah hati Ali, hati, mata Ali, seluruh badan tubuh memandang kepada wujud yang nyata. Jangan sampai kita adalah hanya mengata, tetapi wujud yang nyata yang kita katakan itu adalah tidak ada nyata-nyatanya. Ketika itu Sayyidina Ali, Rasulullah keluar. Pada waktu itu Tuhan adalah orang
mengelilingi rumah, tidak bisa masuk ke dalam rumah. Kenapa? Karena Rasulullah, wa ma kana Allahu yu'adzibuhum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan bala selama Muhammad ada pada diri mereka. Allah tidak akan menurunkan bala, tidak akan menurunkan ria, ujub, sum'ah, takabur, penyakit-penyakit apapun yang ada di dunia, penyakit apapun yang namanya adalah hukum agama, tidak akan ada di dalam batin seseorang selama Muhammad ada pada diri mereka. Makanya orang-orang ke India mengelilingi rumah Rasulullah SAW. Di sinilah itibar. Maka adalah kejahilan ada hanya di luar, tetapi bagi dirinya tidak ada kejahilan. Ini yang dimaksud adalah ketika itu Rasulullah keluar, maka muliknya tertidur semuanya orang yang sekelilingnya. Kemudian ini itibar semuanya kepada diri kita. Ketika kita mengatakan salawat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini adalah takuringan. Ketika orang belajar ilmu tauhid, ketika orang belajar ilmu tauhid orang awam, boleh terdimandu hanya untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tetapi adalah malah boleh orangnya. Kalau orang salah paham itu bisa. Nyata Rasulullah SAW ternyata hadir, tetapi adalah kenapa tertidur? Bukan matanya yang tertidur, bukan untungnya yang tertidur, tetapi adalah qulubikum, hatinya yang boleh terdimandu. Dihadapi oleh Rasulullah pasir masing-masing. Kemudian Rasulullah masuk ke dalam gua, kemudian bangun Abu Jahal. Langsung melihat ada pasir, merasa ada pasir di dada. Masuk ke dalam rumah, ternyata Rasulullah SAW sudah tiada. Kasihan. Selama orang mengajarkan ilmu ma'rifat, kita ada mendengar kata, melihat kata, berparah kata. Ketika orang yang menyampaikan telah meninggal dunia, seorang tak berubah hati. Yang masuk belajar orangnya terdekat lagi. Orang sudah banyak menyampaikan itu, ini bisa sebagainya. Kada kita buka-buka hati, malah mencaci, menghina. Ketika orang sudah tutup, ketika orang adalah sudah berpindah, ketika orang sudah meninggal dunia, Tuhan cakap jadi di mata Tuhan hanya sisa manusia. Montong sini dipadatkan mungkin untuk kulit titik. Among montong sini tak bisa berenang dihina dijadi. Pokoknya sini meninggal dunia mencari orang akan ilmunya. Orangnya sudah terdekat. Jadi semuanya di kita yang dilakukan itu adalah kalau kita terlambat hayal semuanya. Kemudian Rasulullah masuk ke dalam gua. Abu Jahal yakin Abu Jahal bahwasannya Rasulullah yang ada dalam rumah. Masuk, ternyata adalah melihat Sayyidina Ali. Pandangan Abu Jahal itu adalah Rasulullah SAW. Kemudian langsung meninggalkan, bertanya kepada Ali, "Li, mana Rasulullah?" Bukan tahu Sayyidina Ali. Yakin Abu Jahal bahwasannya adalah Rasulullah di dalam gua Hira. Inilah kalimat yang dinyatakan oleh orang-orang awam. Disinilah orang yang dinyatakan oleh orang-orang fuqaha dan iman. Yakin adanya Allah, yakin adanya akhirat, yakin segala-galanya yang diimani itu adalah nyata terjadi. Tetapi hanya ini hanya di dalam hati, tapi tidak bisa membuktikan. Contohnya ketika Abu Jahal berada di muka Tuhan, melihat sarang laba-laba, dan kemudian ada lagi 20 laki bini, intalunya ada 3 bini. Pokoknya sudah dimuharram, mundur. Jelas Rasulullah SAW ini adalah keadaan di dalam gua. Padahal yang pertama tadi mengatakan yakin Rasul di dalam gua, tapi ketika berhadap dengan Rasulullah, ketika menghadapi dengan adalah guanya, mundur. Disinilah banyak orang-orang yang mempelajari tentang ilmu ketuhanan adalah yakin si Allah itu benar, yakin itu adalah wujud, tapi ketika menghadapi hati guanya berlain, penampilannya lain, kemudian ada kelihatan yang kurang, ada kelihatan yang kekurangan, ada penampilan yang tidak pas, maka mundur lagi. Disampaikan yang alam tasawuf potongan gaya Pak, dibajukan, dipakaiankan, atau ditunggangan atau sebagainya. Yang namanya takwa, yang namanya takwa itu di hati. Yang namanya takwa itu adanya adalah di perasaan Tuhan dalam batin kita
kira uja-uja ada di hadapan Rasulullahnya di sini. Karena jika orang sudah masuk berarti ada saraf laba-laba sudah hilang, rakai, dan adalah burung merpati terbang. Apa yang dimaksud dengan saraf laba-laba? Apa yang dimaksud burung merpati? Itulah orang-orang yang makrifat selalu menyimpan di kita adalah ilmu rahasianya. Itu adalah dengan sifat-sifat kadang-kadang yang menyalahi daripada dalam pandangan orang-orang awam, sehingga orang-orang awam mundur kalau bisa menerima pelajarannya. Kebiasaan. Tapi ingat, kita ingat Ashabul Kahfi. Kalau Ashabul Kahfi kuyuk di luar, tapi wali di dalam. Najis menurut pandangan orang banyak, najis menurut pandangan orang awam, lumpur menurut pandangan orang awam, tetapi adalah sayang di dalam batinnya mengandung rahasia wali 7 di dalam gua akhirat, gua Ashabul Kahfi. Apa yang 7 yang dimaksud? Itu yang dimaksud adalah kudrat iradah ilmu hayat sama dan besar kalam, yang kesemuanya itu adalah 1-7. Apa arti 1-7? Yang dimaksudkan adalah yang 7 pada lain adalah jet, sifat pada lain jet adalah sifat. Ini yang dimaksud Ashabul Kahfi. Maka kuyuk yang di luar najis menurut pandangan orang, lumpur menurut pandangan orang, sasat menurut pandangan orang, padahal yang sebenarnya yang mengandung rahasia. Kulubul ahrar, kuburul asrar. Hatinya orang marifat terkuburlah rahasia. Yang namanya penguburan menjijikan, yang namanya penguburan itu adalah harga, yang namanya penguburan kadang jinak manusia, padahal di dalamnya raudatun min riyadil jannah. Kalau kita datangi majlis marifat, kalau kita datangi ilmu tasawuf, maka di situ akan menenangkan jiwa kita, menenteramkan hati kita, dan menyempurnakan adalah perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mundur di situ adalah Abu Jahal, karena memandang sarafun laba-laba, karena memandang itu adalah burung merpati sendiri, karena memandang asma, karena memandang penampilan, karena memandang adalah itu hal ikhwal, sehingga mundur Abu Jahal. Di mana letaknya Abu Jahal kadang-kadang bukan Rasulullah, padahal seandainya membungkuk sedikit, itu adalah Abu Jahal melihat Rasulullah dengan Abu Bakar di dalam gua, tetapi tidak mau rukuk ilmu sujud karena memandang dirinya lebih tua, lebih alim, lebih berkaramah, lebih masyhur dan lain sebagainya. Padahal yang namanya di antara ilmu kesempurnaan itu adalah tidak ada ukuran ilmu, tidak ada ukuran keturunan, tidak ada ukuran yang namanya adalah amal, makan dan sebagainya. Itu adalah kebaikan utama, di mana di Makkah paling mulia, paling banyak manusia itu adalah Ka'bah, karena paling rendah dataran. Di mana orang paling tawadu, di mana orang paling marifat, maka disitulah yang dikatakan adalah orang itu adalah paling takwa di situ. Tapi Abu Jahal karena memandang paman, karena Abu Jahal memandang adalah lebih tua, lebih berilmu, lebih itu dan sebagainya, akhirnya kada mau tawadu, kada mau memandang, akhirnya kada bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika itu Abu Bakar, Rasulullah berada di hunduran Abu Bakar, kemudian menitiskan air mata, gugur kami dia Rasulullah, bangun Rasulullah. Rasulullah berkata, wahai Abu Bakar, menyesalkan umpan belajar mengikuti aku di bahasa kita. Menyesalkan belajar ma'rifat, menyesalkan belajar ilmu keyakinan, menyesalkan belajar ilmu tauhid, kawan guru si anu umpamanya, karena dihina, dijanji itu dan sebagainya. Menyesal Abu Bakar yang mengikuti Rasulullah karena di kampung orang dihina, dijanji dan sebagainya. Ada ujar Rasulullah. Aku ujar Abu Bakar, bukan ada menyesal, tapi lihat seluruh lubang-lubang kala yang ada di dalam gua semuanya aku tutup semuanya. Tapi satu titik, wahai Rasulullah SAW, aku habis menutupnya, aku tutup dengan telapak batis. Akhirnya telapak batisku dihantam oleh kala. Aku menahani supaya dia jangan bangun. Akhirnya menguburkan banyak mata, ukur ke pipi dia, itu aja. Lalu dikeluarkan adalah bekas gigitan kala tadi, diludahi oleh Rasulullah sampai saat ini. Apa yang kita ambil hikmahnya dulu? Seluruh lubang-lubang itu adalah kala, itulah lubang-lubang neraka. Mata, hidung, mulut, telinga, anggota kemaluan kita dan hati. Ini adalah lubang-lubang neraka yang dikatakan operatum min upari dia, lubang-lubang daripada api neraka. Ini apabila kalian ditutup dengan sifat-sifat yang 7, kudrat kira dan ilmu hayat sama bersekala, yang mana dinyatakan dalam hadis kunci kuntu sama aku adalah dia saubi, aku yang
yang mendengar, jika mendengar. Kabarnya Allah mendengar, tetapi adalah aku yang mendengar. Kabarnya Allah yang melihat, tapi aku yang melihat. Maka kabar Allah yang melihat itu nyata lihatnya pada diri kita. Maka disinilah adalah ditutupi lubang-lubang itu pada kala hanya aman. Yang kita ambil lagi hikmah yang kedua, Rasulullah meludahi Abu Bakar. Rasulullah meludahi Abu Bakar karena ampun Rasulullah ini dua. Ada dua. Kalau di kamar Nabi Nuh tadi kita kembali adalah saya dulu. Tapi kalau Rasulullah pun dua juga. Rasulullah lahir yang pertama yatim piatu, tapi sikit bau mababa alimat usan dia. Kalau bisa Rasulullah mengisahkan tentang berbakti kepada umat dan abah. Kalau adalah Abdullah sudah meninggal dunia, kemudian beliau diasuh oleh adalah Halimah Usadia dengan suami. Maka disinilah ada berbakti dengan ada kisah. Bisa menghabarkan tentang berbakti kepada orang tua karena pernah mengalami. Kemudian Rasulullah itu lagi kanak-kanak digelar Al-Amin beliau. Kemudian ketika Isra Mi'raj beliau berdusta, sihir, berudah kurang atas. Rasulullah SAW ketika lahir beliau lagi adalah ummi, kada bisa tulis. Apa maksudnya kada bisa tulis? Tidak melalui asma dan sifat. Ada bisa baca tulis, tapi ternyata sirin Iqra bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Rasulullah lahir lagi yang pertama dengan diantaranya lagi kawin dengan Khadijah. Jadi anak buah Khadijah, jadi susuruhan, jadi hadamnya Khadijah pernah. Kemudian ketika kawin dengan Khadijah, sikit busnya Khadijah. Apa maksudnya yang kedua ini? Sikit berbakat Abdul pernah, berbakat Rabun pun pernah juga. Jadi susuruhan Khadijah pernah, jadi bus Khadijah pun pernah juga. Kemudian Rasulullah SAW lagi memiliki dunia dan akhirat dilipati oleh Rasulullah. Maka beliau harap pula. Kedua-duanya semuanya ada pada diri Rasulullah. Jangan sampai adalah makrifat sebagaimana Fir'aun. Kalau Fir'aun mah biasa belah. Ampun Fir'aun mana? Sugih terus, mulia terus, kada pernah kiri. 400 tahun Fir'aun diberi umur kada pernah 20 kada suatu. Kada pernah miskin, kada pernah beliau dihina ujuran. Kalau Rasulullah menghina, dihina. Mana? Diludahi Rasulullah. Sini meludahi Abu Bakar pernah, diludahi pun oleh banyak pernah. Rasulullah yatim piatu, Abu Bakar pernah. Rasulullah adalah Al-Amin, pada tukang dusta sihir pernah. Rasulullah SAW adalah jadi hadam Khadijah, babini balu, babini bujang pun pernah. Yang kesemuanya ini adalah itibar asma dan sifat dua yang berlawanan. Tetapi tetap satu. Apa rahasia Rasulullah babini balu dan apa rahasia babini bujang? Yang namanya balu itu adalah Rasulullah lahir kada bertuban, Rasulullah lahir kada beuriah dalam dunia berjamaria. Tetapi kita yang lahir bertutuban, berlabudiah, beuriah berjamaria. Apa artinya? Maka dengan jalan akal asma sifat, maka kita kenal dengan Allah. Tetapi kalau Rasulullah tidak ada uriah atau dunia tubuhnya ada, karena Rasulullah langsung wujud mutlak yang lahir. Makanya Rasulullah tidak pernah marifat kepada Allah. Hanya kita diperintahkan marifat kepada Allah. Itu kalau kita kan. Rasulullah begini baru apa kita? Ibadah kita itu adalah pengalaman asma, pengalaman sifat, pengalaman abdur. Jadi sesuruhan buruk itu adalah harus ada. Bagi kita adalah dia suka mari belajar ilmu dan beramal dan sebagainya. Tetapi adalah jangan sampai itu masih baru, apa baru membekasi, masih asal bekas. Karena yang namanya nama asma itu adalah hanya kabar. Yang namanya asma dan sifat itu adalah hanya tawafah. Yang namanya asma dan adalah sifat itu adalah hanya maujud bil bisa, maujud bil kata, maujud bil lafaz, namun adalah tidak ada wujudnya. Kita perhatikan kepada kalimat Allah. Allah itu hurufnya adalah yang tercatat 4, tetapi adalah satu yang ada di untuk tapi tidak ada tulisannya. Allah itu tulisannya alif lam lam. Tetapi ada satu tasbih alif yang ada di tulisannya, tetapi ada pada untuk. Disitulah hubungannya qul huwallahu ahad. Alif yang pertama tidak ada hubungan sebelum dan sesudah. Alif istimna.
Sebelum tidak ada, sesudah pun tidak ada. Cuma dalam kabar wal awalu wal akhir. Tidak ada yang menghantui dari belakang dan tidak ada yang membius dari muka. Ini dibuktikan oleh Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj. Ketika beliau berjalan maka Jibril mengapung, kemudian langsung dibelakangi oleh Rasulullah, langsung dihancurkan Jibril. Maka di tengah perjalanan aman beliau. Inilah alif yang pertama, alif istighna, tidak ada sebelum dan tidak ada sesudah. Kalau yang lain, lillah Allah. Ini ada hubungan jalal jamal, ada hubungan jalal jamal. Tapi yang satunya adalah alif rahmah, sebagaimana Tuhan si Muhammad SAW berkata, barang siapa makan makanan kami masuk surga. Dihadirkan ketika orang membaca manakib, kopi pahit, kopi manis, susu hambar, susu manis, banyak kopi satu. Ada semua yang hilang, ada semua yang hitam, ada semua yang zulma, itu adalah pahit, tapi ada yang manis. Makanya adalah kuburan dan sanggul itu disaksikan adalah manggis, betul manggis. Karena katanya betul manggis apa sih? Karena yang namanya manggis hilang, tapi putih dalamnya. Dan manggis daripada berdusta. Dia cari lima dalamnya, dia anak-anak, hiram. Disinilah yang sufi, minas zulumati ilan nur. Rasulullah SAW minas zulumati ilan nur. Makanya sini mempraktikkan dalam adalah Isra Mi'raj, neraka dulu baru surga. Kalau kita takut dengan neraka, selamanya neraka. Takut dengan luput, selamanya kita luput. Takut dengan salah, selamanya salah. Rasulullah minas zulumati ilan nur. Makanya di sini membuktikan dan tersabur itu adalah dengan lisan beliau itu adalah batang manggis. Di sinilah Rasulullah membuktikan umi, fakir miskin, yatim piatu, bini baru. Ini buktinya untuk Rasulullah. Siapa yang mau mengikut Rasulullah, orangnya yatim piatu, orangnya dihina, orangnya fakir. Jika seandainya Rasulullah keturunan raja, orang sugih, banyak yang mengikut. Seandainya orang mengajarkan tasawuf itu mulia, masuk karena tidak ada hina, keturunan mulia, banyak orang belajar tasawuf. Tapi sayang mengajarkan tasawuf selalu ada kekurangan kehinaan, dicaci, dihina, mana fakir, mana miskin dan sebagainya. Padahal di sini adalah minaz zulumati ilan nur sebenarnya. Tapi karena kita ada terhijab terlinding, sehingga adalah kita selamanya tidak wani adalah mempelajari tentang ilmu tasawuf. Karena yang namanya tasawuf itu adalah identitasnya adalah fakir miskin, sebagaimana yang ditentukan oleh Nabi Khidir beserta Nabi Musa alaihissalam. Kita kembali kepada wafatnya Rasulullah. Apa pengertian wafatnya Rasulullah SAW? Yang namanya wafat itu sempurna. Apabila sudah maulid, berarti hijrah otomatis. Maulid ini adalah jadwal wajib wujud. Yang namanya di kita adalah hijrah, ini adalah sifat. Yang namanya itu adalah wafat akal. Di sini adalah makanya rawdatun min riyadil jannah. Maka memulih pulang kepada pelajaran yang dahulu kalau kita pelajari kita hafal asma sifat dan jad. Tetapi adalah kalau pahamnya itu adalah jad yang sebenarnya bahwa adalah sifat asma kemudian hafal. Ini berarti adalah sudah melalui wajib kembali kepada sunnah. Apa arti wafat? Rasulullah SAW ada mengatakan dalam hadis, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Bagi orang-orang awam, bagi orang-orang yang hanya mengatakan damar, maka adalah ketika ada keluarga, ada istri, ada suami, ada ibu dan bapak kita yang meninggal dunia, maka adalah sering kali membisikkan kalimat Allah la ilaha illallah kalimatnya. Padahal ini sudah tertutup, sudah sakarat. Yang namanya orang sakarat, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mata ada berfungsi, telinga tidak mendengar, untuk tidak berfungsi lagi. Semuanya sudah yang namanya sakarat. Padahal sekarang itu adalah mulainya belum makrifat, situ sudah sakarat sebenarnya. Ketika orang itu belum mempelajari tentang ilmu malaikat itu sudah sakarat. Matanya karena memandang kepada rahasia Allah, telinganya karena mendengar kata Allah, kemudian matanya karena memandang kepada wujud Allah, telinganya, matanya
Tetapi orang-orang awam memandang yang namanya sakarat ketika orang meninggal dunia. Lalu dikatakan dikiranya la ilaha illallah, tidak ada gunanya. Karena bukan itu yang dikatakan orang sufi sakarat. Yang namanya sakarat itu adalah ketika orang belum lahir, belum makrifat, di situ sakarat. Nah, di situ adalah guncangan hari kiamat itu sudah nyata. Huru hara hari kiamat. Setiap melaksanakan ibadah maka hara, usah, was-was dari masalah. Sedangkan Rasulullah dalam siapa akhir kalam la ilaha illallah adalah jannah. Tetapi sini dalam sejarah Pak ummati adalah sini. Ummati. Kenapa Rasulullah yang mengatakan akhir kalam la ilaha illallah? Sini adalah anak berpulang ke anak Allah. Kenapa Pak? Ummati ini perlu ditanyakan kepada ulama apa maksudnya. Sini yang mengatakan akhir kalam la ilaha illallah, tapi ternyata ummati yang dikatakan Rasulullah. Orang kasar, orang binatang. Aku biar anti, biar aku kalau menyambut pisang, aku biar cukup menyambut bubur. Aku biar kalau memandang akan tanah, cukup memandang belah bika. Aku biar kalau memandang kain, cukup memandang baju. Benci dengan kalimat adalah kain, tapi sayang dengan baju. Benci dengan nada bisa, tapi sayang dengan bubur. Bagaikan umbak dengan air. Inilah yang dikatakan dua yang berlawanan dengan Rasulullah. Ketika aku adalah abdul, maka adalah ketika itu rabbul. Ketika aku rabbul, maka disitulah abdul. Cuma yang keduanya itu adalah hanya nama. Karena kita dalam Subaya mengatakan suku bakum, ratakan sab. Yang namanya ratakan sab sebelah kanan ahlul jannah, yang sebelah kiri nar, yang sebelah kanan alim, yang sebelah kiri jahil, yang sebelah kanan kaya, yang sebelah kiri miskin, yang sebelah kanan adalah berbakat mulia, sebelah kiri adalah berbakat hina. Disinilah Rasulullah SAW membuktikan sejarah sidir. Yatim piatu koma baluk dan bujang menghina, kemudian dihina, beliau adalah maludahi dan diludahi. Kemudian sidir adalah kemudian berpangkat adalah fakir miskin dan orang yang kaya raya. Ini menunjukkan kepada diri kita suku baku, ratakan yang kanan dan yang kiri. Setelah kanan dan kiri makrifat kita sudah rata pandangan, atas dan bawah dimuliakan dan dihinakan sama. Kemudian kanan dan kiri sama, maka samanya itu berada adalah laisa birru an tuwallu wujuhakum ila al-masyriq wal maghrib walakinal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Tidak dikatakan sempurna orang menghadap ke timur dan ke barat. Kalau ke timur adalah mulia, ke barat adalah hina. Kalau ke timur adalah orang yang berpangkat tinggi alim, ini adalah jahil. Kemudian adalah ke timur pangkat mulia adalah keturunan yang mulia, kamu keturunan bukan sempurna. Rasulullah membuktikan supaya ke Makkah Sidin kemudian berhadap ke Palestina. Kita pun menghadap ke Kiblat ketika sembahyang Jumat, imam menghadap ke Palestina, kemudian makmum menghadap ke Ka'bah. Di sini menunjukkan di kita adalah harus memahami benar-benar di apakah ada kiblat lain. Supaya adalah jangan sampai bermusuhan antara dua ini. Makanya Rasulullah menentukan wafat dia di Madinah. Kalau Rasulullah wafat di Makkah, orang Islamnya nimo. Kalau Sidin wafatnya ada di Palestina, maka orang yang lain kan nimo. Maka Sidin antam Sidin di tanah. Assalamualaikum, ambil. Laisa birra, tidak dikatakan sempurna orang ada ke timur dan ke barat, tetapi ada yang sempurna kepada man amana billah. Orang yang benar-benar adalah aman billah, beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah tentu Allahnya nyata, tentu Allahnya hadir. Maulah orang mengatakan sesuatu belum terjadi, belum nyata. Tidak bisa. Aman billah. Beriman dengan Allah sudah nyata, bukan iman hanya di mulut, tetapi adalah iman itu adalah gaib tapi nyata pada dirinya. Beriman kepada akhirat tapi nyata pada dirinya. Apapun yang katakan semuanya aman billah wal yaumil akhir. Itulah yang dimaksud laisa birru an tuwallu ila al-masjid wal maghrib. Makanya Rasulullah man akhiru kalami la ilaha illallah dalam jannah, tapi sidin ummati ketika sadar bil maut. Apakah ini adalah rata karena sidin? Ini rata bagi orang yang marifat, karena adalah Allah yang dimaksud. Akhir kalam itu adalah kepada umat. Sidratul muntaha yang sebenarnya kepada jasmani yang sebenarnya. Habis perjalanan itu adalah, makanya Nabi bisa turun dari langit kedua. Kalau kita adalah
awal. Kalau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tahiyat sani. Kalau orang di Makkah itu tahalul awal. Kalau orang di Makkah tahalul sani. Kalau tahalul awal itu Allah dimuliakan lima pakai pakaian bajahir. Tapi kalau bisa kumpul dengan kekasih, kalau kau bisa berminyak harum. Tapi kalau sudah tahalul sani, ini sudah bebas sudah. Nah, apakah sudah mengerti kita tahalul awal yang mana, tahalul sani yang mana? Tahalul awal yang pertama kemana? Man akhiru kalami la ilaha illallah. Tetapi tahalul saninya kemana? Oh, mati kata Rasulullah SAW. Itu adalah luar biasa. Tanyakan, karena adalah di samping kita ada guru yang menyampaikan tentang ilmu tasawuf. Yang semuanya itu adalah ada semuanya, jawabannya semuanya ada, kada bisa. Karena adalah apapun yang dikeluarkan itu pasti terjadi semuanya, kada bisa. Ada mau Allah menghabarkan yang belum terjadi, kada bisa. Kalau Allah menyatakan kiamat berarti sudah terjadi. Kalau Allah menyatakan dalam kubur sudah terjadi semuanya, maka kita dalam kubur akan ditanya buka. Kalau orang yang mati di dalam kubur, ketika sandal sudah wikan orang di dalam kubur datang mungkar nakir, maka kalau dalam kubur ditanya oleh mungkar nakir. Kalau itu hanya kita imani, itu masih bisa dijawab oleh orang-orang yang lain. Dan tujuannya di atas kubur. Karena tidak boleh mungkar nakir dalam tanah, dalam kubur. Kalau digantung, tak boleh mungkar nakir. Kamu bisa kubur kan? Tak boleh mungkar nakir. Pintar orang. Mati dimakan harimau makan buahnya, mati di lautan, jangan menakutnya. Tipu pertanyaan kalau mati surga berdua siapa yang berdua takutnya? Yang anakannya abad kan? Aku yang anak ditakutin bukan anak yang berdua, abadnya nyata mendengar, nyata dapat menjawab. Ada nggak kita tak pikir ini meragukan ini mana? Sebenarnya meragukan itu adalah sudahkah ada pada dirimu? Sudahkah ada pada rahasia dirimu? Wa fi anfusikum afala tubsirun? Al-insanu sirrun wa nasirah sudah dinyatakan. Siapa Rabbimu? Tapi namanya kita beriman dalam kubur, memang akhirnya orang iman kita tinggi dengan zikir ini. Kemudian mukar pula adalah yang zikir al-aman, pakai mengingating Anda kalau ketika meninggal dunia, kamu sih berlalu diriku supaya aman. Ada yang olah surabi pula. Kalau itu surabi, ini anjur surabi. Inilah tradisi kita. Ini yang Rasulullah lahir merubah itu, melaksanakan itu harus tahu binatu, jangan asal umpat-umpat. Masa buduna mimbani apa yang disabah sesudah aku siapa? Ujarnya anak buahnya kami menyembah apa yang disabah oleh apa? Bila abang menyembah Allah Taala umpat dua, ada tahu dua jalan caranya kayak apa? Ini kasihan, apa kita kasihan dengan hidup ini. Maka pertanyaannya pula ada teori pula, mungkar nakirnya pula, matanya bagaikan kilat, suaranya bagaikan patir, gedenya lebih gena daripada dunia. Di mana yang berjejak? Kata pikiran pula. Ini kan mau huruf, jadi pahami. Apakah kau akan kita menerima? Nah ini yang perlu mengubah dikupas, rambut balik. Sambilan aja kita akan melihat di belah 7. Inilah yang dikatakan bahwa kurban 7 sikung sapi seekong sapi ber7 orang. Ada yang bayaran pulangnya, kalau tadi harus dia pulang mana banyak bayarannya. Kalau ini gana mana kerja kayak apa? Kami kalau apa tunggang ber7 aja. Karena sapi itu jadi tunggang ikhlasnya. Ini baru bawaan kita. Rambut malik, apa arti malik? Itu lagi syarat hadiah. Kemudian yang 7 itu adalah nampak jihar. Makanya orang mau berdiri di Ka'bah 7 kali. Memberi kepada kita mata yang berputar pada diri kita itu ada sifat 7. Adakah pernah istirahat kalau ketika Ka'bah ada kalau pernah istirahat? Adakah dalam diri kita ini pernah sifat 7 itu hilang? Ini semuanya sebuah kisah-kisah yang harus kita tarik ke diri kita, dikalium, dikacak semuanya. Akhirnya tidak ada tahunya hadirkan, maka hadirnya hadirkan semuanya. Alam kubur hadirkan, di tiang timbangan semuanya hadir. Kalau tidak hadir itu belum kasar, belum keyakinan, belum kasar ilahiyah sebenarnya, belum ulama akhirat bukan masih.
pun ujar Rasulullah moto kablakan kamu matikan diri kamu. Tapi Rasulullah bersabda, barang siapa hendak memandang mayat berjalan, coba pikirkan, orang mati berjalan matilah. Barang siapa hendak memandang mayat berjalan berarti orang mati berjalan matilah. Kada mati, cuma habarnya mati nyatanya kada. Manusia ini kada ada hidup dan hidup adalah nyatanya apa? Kita yang menyampaikan. Di dalam kubur dia pulang, orang dalam kubur hidup dia pulangnya. Nyatanya mati kan hidup lah. Udah padakan Rasulullah, barang siapa memandang mayat berjalan, dipadakan mati, tapi berjalan, dipadakan hidup dalam kubur tapi mati. Sesungguhnya kan guru bisa pasangan lagi berbeda. Moto disitulah kesempurnaannya. Dikatakan jauh tapi apa? Ahlu sunnah wal jamaah telah menyatakan jauh tidak berjarak, dekat tidak bersentuh. Berarti kalimat jauh dan dekat ada artinya, hanya asma aja. Pandir aja. Akibat pandir inilah kita tersihir. Karena memahami kata-kata itu sudah depan-depan. Kumpulkan kata-kata tersambung ikan seandainya disihir. Sujudmu tuh dari permukaan bumi sampai ke atas langit. Takkan pada terima Tuhan atau ibadah kalau masih syirik. Apalagi yang sujud pilihanmu umur 60, kutu 15, 45, kutu mencari rezeki pulang. Maka betul umur 10 tahun. Untuk pemulihan ulang, masa apa ada? Untuk pemulihan ada sebanyak kegegasaan pulang. Ini diandalkan anak masuk surga di mana? Gawian 50 sehari kuliah bukan kutonir. Orang makrifat, orang hakikatnya ini yang dapat bagaikan kilat. Ada memaksa, ada menyampaikan aja. Cuma bila ada orang belajar makrifat hakikat didengarkan. Apa kata pemandangan jangan menghina. Adalah ukuran orang di dunia ini bertetangga ukuran ilmu banyak. Orang bertetangga garing. Bila banyak isi harta, api penyakit adalah. Bila orang bawa beban ke Singapura, api adalah. Kada. Kalau umpamanya bila orang banyak dari jauh dari mana-manakah, alim belum tentu lagi. Tuh banyak harta, banyak kata kau mana sampai hidup bisa mati juga. Jadi ukurannya mana? Kadang-kadang kita kasih ngampur duit habis. Banyak kita lagi untuk ilmu jauh kemana-mana kan tuh. Tapi banyak kita tak belum baca ria, ujuk, sum'ah, takabur, sirik, kalau mau hilang. Urang berpikir, apa pikiran anda mau ubah dia ubah larang. Duit aku buang, awak kelapa, penyakit ada hilang. Dipikirkan. Yang kita cari itu dia ubah ke paracetamol. Dia obatnya akar daun dan daun, tapi berfungsi, kelihatan ada perubahan. Dia betul-betul hingga tungkat paribasannya, tapi nyaman ada sama dia sudah. Ya, kau ada kemana kata salah? Cuma rasakan jangan hianat dengan diri seorang, jangan jalim dengan diri seorang. Nyaman kah? Ada kan? Betul-betul kasih ngampur tadi ada ubah ada kan? Mungkin jangan duit habis, banyak yang ada ini pun kan ampun. Dibersih. Ya Allah yang mulia. Jadi ukuran, maka bila kita urusan pula urusan belanja untuk ukuran duit. Kita yang miskin kada kawa ka hadar mau, yang miskin kada kawa ka ilki, yang miskin kada kawa ka dapura. Mun ada di kampung cukup, yang penting tawadu amalkan. Ilmu ini datang. Bila sudah mendapat ilmu laduni inna fatahna laka fathan mubina liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdika supaya siratan mustaqimah wa yansurallahu nasran azizan. Kalau hikam sudah dibukakan, kalau kamu sudah dibukakan ilmu marifat yang sebenarnya, dosa yang tadi akan datang hilang. Ada kegampangan, jadi yang ada lagi. Dibuka surga dengan neraka melalui oleh Rasulullah SAW. Dan kedua yang dimana sempurna nikmat. Apa arti sempurna nikmat? Tidak ada kekurangan. Apa yang dikatakan surga neraka semuanya hadir di sini. Alam kubur sebagainya
ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Orang awliya pada takut. Kenapa? Karena semuanya sudah hadir di hadapan mereka. Kemudian lagi adalah Allah akan berikan petunjuk yang tidak ada henti-hentinya. Kemudian yang ketiga, pertemuan tawajjah hai sesika bainaka mansur. Kemanapun, dimanapun kamu tatap mansur. Apa sih mansur? Mausuk. Itu mansur adalah isim maf'ul. Nasara yasur nasara wa nasirun wajaka mansur. Yang dimansur, dahulu seorang menolong, sekarang diturun. Dahulu seorang menyaksikan, sekarang disaksikan. Dahulu seorang mendatangi, sekarang seorang didatangi. Dahulu seorang ingat, sekarang seorang diingat. Ini semuanya yang dikatakan isi fa'il, isi maf'ul, asalnya fi'il madi semuanya. Sama pada ulama masih yang dulu juga. Kalau kita tahu memahami yang semuanya, mempelajari tentang ilmu nahwu dan saraf, maka kita akan tahu membuka rahasia Quran dan hadis yang sebenarnya. Habar tinggal habar, tetapi adalah yang habar kata kembali pada faida sa'ala ibadi anni fa inni qarib. Maka ini haji yang dapat disampaikan dalam pertemuan pada malam ini. Atas kehilangan kekurangan banyak-banyak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah agama seputar peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang disampaikan oleh Yang Mulia Al-Mukarram Dr. Abdul Hadi dari Pasar Panas Kawah Kalimantan Selatan. Semoga kita bisa mengambil intisari daripada ceramah beliau dan mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari untuk mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya acara yang keempat yaitu doa atau penutup. Kembali kami mintakan kepada Yang Mulia itu kami mintakan untuk membacakan doa kepada Yang Mulia pimpinan Majelis Asy-Syifa itu kami luar biasa pada beliau untuk dan tempat kami pasrah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Dengan berakhirnya tadi maka berakhirlah susunan acara yang kita laksanakan pada malam hari ini. Sebelum menutup acara pada malam hari ini, ulun mohon ampun dan maaf yang mana apabila ulun dalam membawakan susunan acara pada malam hari ini ada terdapat kesalahan atau kejanggalan atau kekhilafan, baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Sekali lagi ulun mohon ampun dan maaf yang sedalam-dalamnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.